Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua yang dirahmati Allah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Kembali lagi bersama aku Susiani. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan salam kenal. Aku Susi. Di kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing lagi ke teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta teman-teman tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Biar makin banyak yang mengaminkan, harapannya makin cepat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, karena banyak banget dari teman-teman kita yang cari solusi cara melunasi hutang. Dan di video kali ini aku mau bahas prinsipnya dulu. Berhenti mengejar uang, biarlah uang yang mengejar kita. Semakin kamu kejar sesuatu, entah kenapa sesuatu tersebut malah semakin menjauh. Yang pertama adalah prinsipnya harus dirubah dulu. Prinsip yang sangat mengganggu dan yang menghalangi keajaiban itu hadir dalam hidup kita. Misalnya gini, kerja keras. Walaupun sebenarnya definisi kerja keras itu artinya kerja yang terus-menerus, akan tetapi di dalam bawah sadar kita menangkapnya kata keras. Akhirnya, menurut versi bawah sadar adalah kerja yang keras-keras, sehingga tidak heran jika orang berprinsip seperti itu. Kerjaannya ya benar-benar keras karena prinsipnya belum dibenahi. Ada lagi nih yang seperti ini, kerja untuk makan. Dan akhirnya alam bawah sadar kita menangkapnya kata makan. Sehingga tidak heran jika kerjaannya cukup hanya buat makan. Dan ini adalah prinsip yang harus kita benahi. Apapun yang kamu pikirkan, maka itulah yang akan datang. Setiap apapun yang kamu pikirkan itu memancarkan energi dan memiliki getaran atau vibrasi. Kemudian vibrasi tersebut akan mencari ke vibrasi yang sama. Pada dasarnya kita tidak perlu tunduk kepada uang, tapi dia yang tunduk kepada kita. Berhenti mengejar uang. Yang benar adalah menarik uang atau mengundang uang datang kepada kita. Tapi juga bukan tiba-tiba uang datang dan terbang kepada kita. Enggak kayak gitu. Pada dasarnya, jika prinsip dibenahi, maka program di dalam diri kita ini mulai hidup di dalam bawah sadar. Ketika alam bawah sadar sudah terprogram atau hati kita ini sudah terprogram, maka rohmu tidak heran jika memerintah fisik kita ini. Ketika bawah sadar sudah terprogram atau hati kita ini sudah terprogram, maka rohmu akan sehat dan kuat. Maka tidak heran jika rohmu akan memerintahkan fisik jadi lebih produktif. Kemudian fokuslah memperbaiki diri. Jadi bertawakallah dulu dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Kalau kamu mau hidupmu berlimpah, berubahlah dari sekarang. Kemudian banyak-banyak bersyukur, berbanyak istighfar, sholawat, basahi lidah kita ini selalu berzikir. Mengapa sih kok kita harus bersyukur? Ketika bersyukurnya diulang-ulang, maka rasa syukurnya atau ucapan syukurnya tersebut sebenarnya kita mencintai rasa syukur tersebut. Ketika kita bisa bersyukur,
maka nikmat kita akan ditambah karena janji Allah itu pasti. Setelah bersyukur, perbanyaklah zikir. Sepanjang yang saya tahu, zikir paling ajaib salah satunya yaitu istighfar. Perbanyaklah istighfar dimanapun, kapanpun, pagi, siang, malam, basahilah lidah kita ini dengan berzikir, yaitu istighfar. Sepanjang yang saya tahu, jika doa kita lama belum terkabul, bisa jadi karena dosa-dosa kita yang telah menumpuk. Dengan memperbanyak istighfar akan meleburkan dosa dari dalam diri kita dan menjadi ketenangan hati. Dengan memperbanyak istighfar akan membuka pintu rezeki. Karena dosa kita yang sudah menumpuk terhapus, maka jalan pintu rezeki akan terbuka lebar dan rezeki akan mengalir deras. Kemudian perbanyak sholawat. Awali setiap harapanmu dan perbuatanmu dengan sholawat atau tutup juga dengan sholawat. Wasilah atau jalan berterima kasih dulu kepada Rasulullah dan meminta syafaatnya Rasulullah. Karena jika bukan karena Rasulullah, dunia alam semesta ini termasuk kita ini tidak mungkin Allah ciptakan. Perbaiki niat, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak bersyukur, perbanyak sholawatnya. Insya Allah jika niat kita benar-benar, maka Allah akan memberi rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga-duga. Insya Allah, Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan rezeki datang kepada kita. Begitu sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, maka pedih siksa Allah. Oke teman-teman, cukup sekian sharing malam ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.